Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan bagian dari tanaman yang indah. Bagian tanaman ini umumnya yang paling menarik perhatian. Selain tampilannya yang indah, beberapa jenis bunga juga memiliki aroma yang harum. Sehingga tak heran jika banyak yang menyukai bunga baik dari segi keindahan bentuknya maupun dari aromanya yang memikat. Secara pengertian, bunga adalah organ pada tumbuhan yang mempunyai kegunaan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan serta penyerbukan. Bunga sejatinya ialah modifikasi tunas daun atau tunas batang, di mana bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan atas kepentingan tumbuhan tersebut. Fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai organ reproduksi tanaman. Bunga itu sendiri memiliki fungsi untuk memadukan atau menyatukan fungsi sperma atau gamet jantan dan ovula atau gamet betina. Yang kedua, untuk menarik polinator, sehingga simbiosis mutualisme terjadi, di mana nektar pada bunga akan diambil sebagai makanan, saat itu juga penyerbukan pada bunga terjadi. Tiga, menghasilkan nektar atau sari bunga. Cairan manis ini akan diproduksi pada saat tumbuhan sedang mekar. Dan yang keempat, bagian indah pada tumbuhan. Bunga selalu memiliki warna cerah dan berbagai macam bentuk yang menarik. Warna-warna cerah dan bentuk yang bervariasi membuat bunga bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Pada umumnya, bagian bunga dibedakan menjadi dua, yaitu satu, bagian steril, dan yang kedua ada bagian fertil. Satu, bagian steril. Bagian steril merupakan bagian bunga yang hanya berfungsi sebagai perhiasan dan kelengkapan bunga itu sendiri. Ia tidak secara langsung mempengaruhi terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan. Bagian steril bunga terdiri dari satu, mahkota bunga, dua, kelopak bunga, tiga, dasar bunga, dan empat, tangkai bunga. Dua, bagian fertil. Bagian fertil merupakan bagian bunga yang secara langsung berpengaruh terhadap terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga itu sendiri. Terdapat dua bagian fertil, yaitu yang pertama ada putik dan yang kedua benang sari. Struktur bunga. Bunga umumnya memiliki bagian putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Putik atau pistilum. Putik ini merupakan alat reproduksi pada bunga betina. Fungsi putik yaitu sebagai tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Secara sederhana, setelah putik sudah dibuahi oleh sperma yang berasal dari serbuk sari, kemudian putik ini akan tumbuh dan berubah menjadi kandung lembaga. Kandung lembaga inilah yang akan menghasilkan tumbuhan baru pada bunga. Putik terdiri atas tiga bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Satu, kepala putik, nama lainnya adalah stigma. Kepala putik ini terletak pada bagian paling atas dari putik. Kepala putik umumnya bersifat lengket karena kepala putik merupakan tempat untuk melekatnya polen. Yang kedua ada tangkai putik atau nama lainnya stilus, yang merupakan bagian putik yang sempit dan terdapat di atas bakal buah, biasanya berbentuk benang. Fungsi dari tangkai putik yaitu untuk melekatkan atau menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Dan yang ketiga ada bakal buah atau ovarium, yang biasanya terletak pada bagian bawah atau dasar bunga. Selain itu, ketika sedang menyimpan telur, biasanya ovarium ini akan membesar. Fungsi dari ovarium adalah sebagai ruangan atau tempat yang di dalamnya terdapat bakal biji. Selanjutnya, ada benang sari atau stamen. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan.
Dengan kata lain, organ benang sari ini memproduksi sel-sel kelamin jantan pada tumbuhan. Fungsi dari benang sari sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Yang pertama ada kepala sari. Kepala sari atau nama lainnya anter adalah bagian pada benang sari yang posisi atau letaknya berada di ujung tangkai sari. Pada umumnya, kepala sari ini mempunyai dua ruang sari atau TK. Kemudian, setiap ruang sari ini dibagi lagi menjadi dua ruang kecil atau loculomentum. Fungsi dari kepala sari adalah untuk menyimpan serbuk sari atau nama lainnya polen. Polen atau serbuk sari adalah bagian benang sari di mana alat kelamin pada bunga berada. Yang kedua, ada tangkai sari atau filamen, yang merupakan bagian pada benang sari yang mempunyai bentuk seperti benang dengan diameter yang melintang serta biasanya berbentuknya bulat. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang sering kita jumpai. Bagian inilah yang kerap kita jadikan sebagai bagian bunga yang kita petik dari pohonnya. Sehingga tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dan juga ranting. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak umumnya berwarna hijau seperti daun, tetapi ada pula kelopak yang berwarna selain hijau sehingga tampak seperti mahkota bunga. Setiap helaian kelopak bunga disebut sepal. Fungsi dari kelopak bunga itu sendiri yaitu untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Jika tidak ada kelopak, besar kemungkinan bunga tersebut tidak akan berkembang secara maksimal. Dan yang terakhir ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling luar dari sebuah struktur keseluruhan bunga yang biasanya memiliki warna yang cerah dan juga menarik. Mahkota bunga juga memiliki susunan dan bentuk yang berbeda pada setiap bunga, sehingga sering dijadikan indikator utama dari keindahan dan kecantikan dari sebuah bunga. Mahkota bunga umumnya berukuran lebih besar dari kelopak bunga. Setiap helaian tajuk bunga disebut petala. Mahkota bunga berfungsi untuk membuat para binatang pemakan nektar tertarik pada bunga tersebut. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadinya proses penyerbukan. Pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan penyusun bunga dibedakan menjadi dua, yaitu ada bunga lengkap dan yang kedua ada bunga tidak lengkap. Yang pertama, untuk bunga lengkap, kategori bunga lengkap dapat dilihat dari adanya mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Contoh dari bunga lengkap antara lain ada bunga matahari, bunga sepatu, dan juga bunga mawar. Bunga tidak lengkap. Kategori bunga tidak lengkap dapat dilihat dari jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Contoh dari bunga tidak lengkap antara lain yaitu bunga asoka, bunga mentimun, dan bunga kelapa. Kemudian ada pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan bunga. Dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna. Kelompok bunga sempurna yaitu adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya, putik dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga sempurna. Contoh dari bunga sempurna antara lain bunga kamboja, bunga bougainville, dan bunga anggrek. Bunga tidak sempurna.
Kelompok bunga yang disebut sebagai bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Bisa hanya terdiri atas benang sari saja atau hanya putik saja. Contoh dari bunga tidak sempurna yaitu ada bunga sawit, bunga vanili, dan juga bunga pepaya. Sekian pembelajaran kita mengenai struktur dan fungsi bunga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.